Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, hari ini kita belajar matematika wajib. Ada pertanyaan kemarin, apa sih beda matematika wajib dan peminatan, Pak? Matematika Iya, wajib, Tat. matematika wajib anak IPA, anak IPS, anak bahasa belajar itu. Belajar materi matematika wajib. Adapun matematika peminatan itu hanya dipelajari oleh anak IPA. Karena jurusannya IPA. Jurusan IPA itu peminatannya jadinya matematika, kemudian biologi, kemudian fisika, dan kimia. Nah, gitu. Kalau anak IPS, maka jurusannya menjadi mapel jurusannya sejarah peminatan, geografi, sosiologi, apalagi ekonomi, begitu ya. Jadi ananda kami nanti yang keberatan misalnya banyak kali ada fisika, ada matematika, saya pindah IPS saja, tak ada masalah. Karena jaminan hidup itu bukan di jurusan. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin di video, di poster Bapak Habibie, orang yang mau berusaha gitu ya. Seperti itu. Baik, Bapak akan sharekan video, kita lihat video dulu. Yang menurut Bapak video ini sangat membantu untuk pemahamannya gitu ya. Nampak nih di layarnya? Nampak. Ya, sebentar. Jangan dicoret-coret ya. Jangan dicoret-coret. Suaranya ada? Belum, Tat. Nah, 2 ekor semut yang coba. Oke, udah. Kita ulangi. dengan video belajar matematika yang mutlak. Apakah yang dimaksud dengan nilai mutlak? Bukan ada 2 ekor semut yang berjalan pada garis bilangan. Semut yang pertama berjalan dari titik 0 ke arah kiri sejauh 4 satuan. Semut yang kedua berjalan dari titik 0 ke arah kanan sejauh 4 satuan. Jarak semut pertama dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kiri. Dituliskan dengan negatif 4. Dan jarak semut yang kedua dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kanan. Dituliskan positif 4. Untuk mengetahui jarak tiap semut dari titik 0 tanpa mengetahui arahnya, kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak. Untuk semut yang pertama, jaraknya dari titik 0 adalah 4 satuan. Kita menggunakan konsep nilai mutlak dari min 4. Nilai mutlak dari min 4 hasilnya adalah 4. Ini sama dengan negatif dari negatif 4. Sedangkan untuk semut yang kedua, jaraknya dari titik 0 adalah nilai mutlak dari 4. Yaitu 4. Tolong perhatikan, prinsip dari nilai mutlak itu dalam matematika sama dengan jarak bilangan ke 0. Jarak bilangan ke 0 gitu ya. Jarak bilangan ke 0, jarak setiap bilangan ke 0. Nah, seperti itu. Ya, artinya kalau kita bicara masalah jarak, maka jarak setiap bilangan ke 0 itu selalu Sama. Selalu positif ya. Selalu positif. Ya, coba jarak negatif 5 ke 0 coba. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? Ya. 5 jarak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam matematika konsep nilai mutlak itu sama dengan jarak setiap bilangan ke 0. Maka jarak tidak pernah bernilai negatif. Jarak Pekanbaru ke Bangkinang biasanya berapa kilometer tuh? 60 kilometer. Ya, positif kan? Kita mendengarkan jarak
Pekanbaru ke Pinang negatif 120 km. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Kan prinsip Enggak. Nggak ada. nilai mutlak itu adalah jarak setiap bilangan ke 0. Kalau kita sudah bicara masalah jarak, maka nilainya selalu 0. positif. Bukan Positif. ya, Positif. selalu positif ya, bukan 0. Masa jarak 0 gitu ya. Positif. 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 Jadi jarak negatif 1 ke 0. Nih, jaraknya 1 kan? Iya. Positif. Jarak 1 ke 0, 1 juga kan? Ya. Nah, kemudian jarak 2 lagi, jarak min 2 ke 0. Berarti kita hitung, berarti 1, 2. 2. 2 kan? Dan begitu juga jarak Ya. 1, 2. Berarti 2 juga. Maka ingat lagi, prinsip atau konsep nilai mutlak itu sama dengan dalam matematika, sama dengan konsep jarak setiap bilangan ke 0. Sama dengan prinsip atau konsep jarak setiap bilangan ke 0. Selalu bernilai Positif. Nah, itu dia. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita udah paham, kita akan sampaikan definisinya. Perhatikan videonya lagi. Kita teruskan Off mic. nilai mutlak. Nilai mutlak dari X adalah sama dengan X untuk X yang lebih. Coba perhatikan. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Seperti yang Bapak sampaikan, definisi itu diterima saja nilai kebenarannya, ya. Jadi lambang garis tegak ini bacanya mutlak. Berarti gambar ini, lambang ini namanya mutlak ya. Ini bacanya Mutlak. Ini bacanya mutlak. Mutlak. Ini mutlak. Yang kedua. Jadi, mutlak X itu sama dengan X. Mutlak X sama dengan X jika X itu lebih atau sama dengan 0. Ya. Jika X itu lebih sama dengan 0. Nolnya apa? Lebih nolnya apa artinya? Putus suaranya, Tat. Lebih dari nolnya apa artinya? X lebih dari 0 atau sama dengan 0. Ya, apa arti lebih dari 0 itu apa artinya? Positif. Positif. Lebih dari 0 itu Positif. dari 0 itu kalau kita gambar Positif. tangan, maka dia di kanan 0. Nih, ini 0, lebih dari 0 itu berarti dia ke kanan. Nah, itu ya. Di daerahnya. Nah, kemudian mutlak X sama dengan negatif X jika X itu kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apa? Negatif. Berarti kurang dari Negatif. negatif ya. Nih. Negatif. Kalau kita gambarkan garis bilangannya, berarti ini 0. Berarti ke kiri 0. 0. Ya. Ya. Ini negatif. Negatif. Banyak. Banyak. Positif. Positif. Kami dulu definisi dari nilai mutlak. Mutlak X itu sama dengan X. Kapan itu? Ketika X-nya lebih atau sama dengan 0. Negatif X ketika X-nya kurang atau sama dengan 0. Nah, dicatat tuh dulu. Dicatat boleh, di screenshot boleh. Mana yang ini aja. Nah, apa pindah-pindah tuh. Keluar aja nggak bisa. Tiga komputer nggak ada yang bisa satu.
Hmm. Itu teknologinya. Sudah. Sudah catat? Depannya siapa? Berat. Darat. Dah. Oke. Darat. Prinsip nilai mutlak. Apa tadi? Prinsip nilai mutlak? Sama dengan konsep jarak bilangan ke Bukan tak ada tahunya. nol ya. Gila bin. Gila petang. Kita lanjutkan video ya. Ini atau sama dengan 0 dan sama dengan min X untuk yang nilainya kurang dari 0. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Kemudian nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari min 8 dengan min dari min 8 sama dengan 8. Nah, pahami contoh tuh ya. Ini kenapa 2 tadi? Paham. Perhatikan. Ini kenapa langsung ditulis 2? Karena yang di dalam ini lebih dari 0. 0 tadi Dari langsung tulis saja. Kalau di sini X, langsung tulis X. Kalau di sini kotak, maka di sini langsung ditulis kotak. Gitu ya. otak. Ini kenapa 0 Pak Badrul? Atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, langsung 0, 0. Seperti itu. Nah, yang ini, perhatikan yang contoh ketiga yang dibuat Bapak nih. Ini kan mutlak negatif 8. Kita tengok bilangan yang di dalam tanda mutlak. Nilainya negatif, artinya kurang dari Nol. ya kan? Karena kurang dari 0, Ya. kita pakai definisi yang ini. Berarti negatif X, maka ada negatif di depannya. Nih negatif ini. X-nya mana? X-nya kan ini. Tulis lagi. Artinya 8. Gitu. Paham? Paham. Nah, kalau Bapak buat begini, misalkan mutlak negatif setengah. Mutlak negatif setengah. Berapa jadinya nih? Sama dengan? Negatif dari negatif setengah. Nah, bagus. Negatif kali, Dari negatif. apa dia? Berapa? Bumi. Berapa? Setengah. Nah, Misalkan gini, Bapak buat contohnya misalkan 2x mutlak 2x sama dengan min 4 misalkan. Betul nggak nih? Salah nggak? Salah. Kenapa salah? Apa alasannya? itu karena nggak ada negatif. Ya, kenapa? Duanya. Apa prinsip nilai mutlak tadi? Apa definisi nilai mutlak tadi? Definisi. Nilai selalu bernilai Positif. positif. Negatif. Ini sekarang positif atau negatif nih? Negatif. Salah gitu ya. Menyalahi definisi. Ya. Menurut definisi, Ya. nilai mutlak selalu bernilai. Positif. Ini sekarang, maka ini salah. Salah. Nah, begitu ya. Jadi salah itu. Jadi Ya. paham nilai mutlak dulu. Nilai mutlak itu selalu bernilai. Ya Allah. Kalau dibuat negatif, berarti pernyataan itu salah. Jangan dicatat. Akan dicatat.
Ya, silakan dicatat. Nilai itu saya. Hah? Itu bisa saya. Berat. Ya, contoh nih dicatat karena contoh tadi belum kan? Berat. Contoh dicatat. Ini contohnya ada 3, 1, 2, 3. Kita tambah yang di atas nih. Nah, kita tambah yang ini. Contohnya berarti ada 5 contoh kita. Nih, mutlak 2x sama dengan negatif 4 salah. Kenapa salah? Mutlak selalu bernilai positif. Positif. Mutlak lalu Positif ini mutlak nih kan. bernilai positif. Nah, begitu. Jadi kalau dibuat dengan ini otomatis ini salah soalnya gitu. Karena menyalahi definisi gitu ya. Definisi. Silakan. Ya, silakan. Di subset linknya Pak Musliman juga. Ya, ini kembali itu dari Musliman Ustaz namanya. Bapak menjaga kalian, kalau kalian mau minta tolong tak mau. Kalian yang nanti waktu itu nanya nanti, kalian juga. Musliman Ustaz, subscribe. Biarkan aja, ditonton aja, biarkan aja. Kan kalau aja ya, mau juga, mau sini juga. Oke, kita lanjutkan ya videonya ya. Kita teruskan dengan Ini Bapak hapus dulu. Ini harus dihapus. Harus dihapus dulu, kalau enggak layarnya. Ini. Tuh. Oke, coba. sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak dari X lebih dari sama dengan 0. Jadi, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak Ini sifat pertama ya, yang tadi kita sudah singgung. Nilai mutlak suatu bilangan selalu Positif. selalu positif. Ini sifat pertama. Sifat pertama ini silakan dicatat apa? Ini mesti dipahami bahwa nilai mutlak suatu bilangan pasti selalu positif. Kalau tidak positif berarti salah. suatu bilangan selalu positif. Sifat yang kedua, Nih, sifat yang kedua. Ini kalian catat. Mutlak negatif X itu sama saja dengan mutlak X gitu ya. Kenapa? Karena nanti Karena sifat pertama. dari sifat pertama tadi selalu positif ini ada yang perhatikan. nilai mutlak dari min X sama dengan nilai mutlak dari X. Contoh, nilai mutlak dari min 6 sama dengan nilai mutlak dari 6. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari 6. Nih, kita kan bisa buktikan ini. Kita buktikan sifatnya. Mutlak negatif 6 berapa?
Halo, mutlak negatif 6 ya? 6. 6. Iya. Ya, 6. 6 Positif 6. juga. Sama kan? Sama. Maka sifat jadi mutlak negatif X itu sama saja dengan mutlak X. Ini dia. Kemudian kita lanjutkan videonya. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak dari Y dikurangi X. Nih, ini sifat yang ketiga. Mutlak X dikurang Y itu sama saja dengan mutlak Y dikurang X, begitu ya. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 8 min 5 sama dengan nilai mutlak dari 5 min 8. Nah, perhatikan. 5, 8 dikurang 5 berapa? 3. 3 ya. 5 kurang 8, Iya, 3. Negatif 3. 3. mutlak 3 berapa? Negatif 3. 3 lah, 3. 3, 3 kan? Ya. Mutlak negatif 3, Iya. Positif 3. 3 juga. 3. Positif. Ya kan? Sama. Maka sifat ini 8. Gitu ya. Berarti sama dia semuanya positif ya? Ya, kan tadi ini kan mutlak setiap bilangan selalu positif. Kalau kita gunakan definisi, ini membukanya mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3. Ini kan sama dengan, coba kita lihat, negatif 3 itu kurang 0 atau lebih 0? Kurang 0. Kalau kurang 0 kan? Kalau kurang 0 Kurang tadi, 0. kalau kurang 0 tadi definisinya negatif X kan? Ya. Untuk X kurang dari 0. Nah, gitu dia. Berapa hasilnya? 3. Nah, gitu Farhan. Ya, Ya, tak. itu maksudnya. Itu boleh, tidak boleh. Kita lanjut. Ini sudah dicatat. Sudah. Oke, screenshot boleh. Sudah, Tat. Oke. Nilai mutlak dari 8 min 5 sama dengan nilai mutlak dari 3. Dan nilai mutlak dari 5 min 8 sama dengan nilai mutlak dari min 3. Kedua nilai ini sama. Sifat yang keempat, Nice. Ini sifat mutlak X dikuadrat Nice. itu sama dengan X kuadrat. X dan X kuadrat. Contoh, nilai mutlak dari 10 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat. Oke, coba kalian perhatikan. Contoh yang ini, 10, mutlak 10 dikuadratkan. Ini kalau kita jabarkan sama dengan mutlak 10. Ingat, kita belajar eksponen kemarin. Dikali mutlak 10, ya kan? Ya. Benar, nak? Benar. Oke. Mutlak Benar, Tat. apa mutlak 10? Mutlak 10? 10 kan? 10. Mutlak 10 ini Tuh. Pangkat 2. 10 juga ya kan? Sama dengan 10. 10 kuadrat. Kuadrat. Kita buat 10 kali 10 ya. Tambahkan ini pangkat 1, ini pangkat 1. 1 tambah 1? Ah, 2. Ini 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. wah. Kan? Benar. Mutlak sama dengan X kuadrat. Satu.
Habisnya catat kok. Kalau nggak sama belajar. Bisa menulis kita bisa belajar satu kali. Bisa nak? Catat. Lanjut. 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 Empat. Terus. Nilai mutlak dari min 4 dikuadratkan sama dengan min 4 kuadrat. Nah, ini juga. Untuk yang ini coba perhatikan. Kita pakai sifat eksponen kita. Mutlak negatif 4 kuadrat. Berarti mutlak negatif 4 kuadrat. Ya kan? Ini sama dengan pakai sifat eksponen. Mutlak 4 negatif 4 dikuadratkan artinya mutlak Negatif 4 kali negatif. kali mutlak negatif Negatif 4. 4, ya kan? Nah, Nggak nampak kali. nggak nampak? Ini kan. Ada warna hijau sini. Jaringan kayak Hijau. Hah? Kata ya, warna hijau. Warna hijau-hijau gitu. Hijau ya? Iya, Tat. Hijau. Iya. Hijau. Nah, ada. Nah, ada tat. Nampak? Nampak, nak? Pak, Mutlak, Tat. Nampak. mutlak negatif 4 berapa? 4. 4. 4. Kali 4 kali 4 berapa? 16. 16. Nah, coba ini. Negatif 4 kuadrat artinya apa? Berarti negatif 4 Negatif. kali negatif 4. Iya. 4, ya kan? Iya. Ya. 16. Positif. 16 kali Positif 16. Tangkap ya. 1. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadratnya. Dicatat. Sudah? Terus. Nah. Nilai mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 5 sama dengan akar dari 5 kuadrat. Dan nilai mutlak dari min 2 sama dengan akar dari min 2 yang dikuadratkan. Oke, untuk sifat yang ini coba dari contoh ini kita bisa pahami. Nih, Bapak bawa ke sini. Mutlak 5 berapa? Mutlak 5. 5. 5 kan? 5. 5 kuadrat berapa 5 kuadrat? 25. 25. Berapa? yang putih Akar 25. Mutlak 5 berapa? yang belum Oh, iya iya. Berarti di akar ini ya, Tat, ya? Artinya mutlak X sama juga dengan akar X dikuadratkan. Sama nilainya. Gitu kan? Dua. Mutlak min 2 berapa? 2. 2 ya kan?
Sama nggak hasilnya nih? Min 2 kali min 2 berapa? Min 2 kuadrat kan artinya negatif 2 kali 4. akar 4 Dua. ini 2. Dua. 2. Benar kan? Benar. Sama. Benar. Maksud sifat dari sifat 5. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita lanjutkan ya. Ya, Tan. Ini apa Apus? Terus Iya, ya betul betul. Ayahnya Liko. Mawar tadi Mas. Nilai mutlak kali Y sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak dari 2 kali 3 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikalikan nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari min 4 dikalikan 5 sama dengan nilai mutlak dari min 4 dikalikan nilai mutlak dari 5. oke. Untuk sifat yang ini ya X dikali mutlak X dikali mutlak Y. Artinya kita pisah dia. Kita pisah. Sifat 6 ini kita pisah. Mutlak X ini kita bawa ke kanan. Ini perhatikan contoh yang ini. Kanan. Ayah itu bawah kaki. 2 kali 3? 2 kali 3 berapa? 6. 6 ya? 6. 6. Mutlak. 6. 6 kan? Nah, coba kita ambil yang ini. Ini lagi. Sama juga dengan mutlak 2 kali mutlak 3. Nah, Ya, tinggal. mutlak 2? Mutlak 2 berapa? Mutlak 2? 2. 2 ya. 2. Mutlak 3? 3. Nah, 2 ya. 6. Sama kan hasilnya. Sama. Oh iya iya, oke oke. Ini sifatnya ya. Mutlak X kali Y itu akan sama hasilnya nanti dengan mutlak X dikali mutlak Y. Siap. Gabungan loh. Kita lanjutkan sifat terakhir. Coba. Sifat yang ketujuh, nilai mutlak dari X dibagi Y sama dengan nilai mutlak dari X dibagi nilai mutlak dari Y dengan syarat Y tidak sama dengan 0. Contoh, nilai mutlak dari 6/2 sama dengan nilai mutlak dari 6 dibagi nilai mutlak dari 2. Kemudian nilai mutlak dari min 10 dibagi 5 sama dengan
nilai mutlak dari min 10 dibagi nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari min 12 dibagi min 6 sama dengan nilai mutlak dari min 12 dibagi nilai mutlak dari min 6. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Mutlak 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Mutlak 3. Ya. Mutlak 3 ya. 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 Sekarang coba perhatikan yang di sampingnya. Mutlak 6 berapa mutlak 6? 6 ya. 6. Mutlak 2. 2. 6 bagi 2. 3. 3. Ya. Hijau lagi. Oke. Hijau lagi, Pak. Negatif 10 bagi 5 berapa? Hijau lagi, Pak. 2. Min 2, min 2. Hijau lagi, Ustaz. Min 2 ya. Mutlak min 2 berapa? 2. 2. Nah. Mutlak min 10. Oh. Mutlak min 10. 10. Mutlak 5. 10. Mutlak 5. 5. 5. 5. 10 bagi 5. 2. Sama hasilnya. 2. Sama kan? Sama. Iya, sumpah mantap kali. 6 berapa? 12 bagi 6? 3. Ya. 2. 2. 2. Mutlak 2. berapa? 12. 12. Bagi 6. 6. 2. Bagi 6. 2. Sama. 2. Sama. Pak. Gitu ya. Itu memahami sifat-sifat dari definisi tadi itu. Nah, gitu tuh. Tolong di screenshot. Tolong di videonya. Ustaz. Videonya nanti ada Bapak Sekar. Ini direkam. Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Bentar, Pak. Nah, Dicatat ya. Ya, Pak. iya, Pak. Kan? Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Ya. Dah. Ada. Sifat yang ke-8, nilai mutlak dari X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 6 min 2 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 6 ditambah nilai mutlak dari 2. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari 3 min 7 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 3 ditambah nilai mutlak dari 7. Coba perhatikan contoh yang ini. Maksud sifat yang ini, maksud sifat yang ke-7, ke-8 ini, kayak gini nih sifatnya. Kalau dia mutlak X dikurang Y, itu pasti nilainya akan kurang dari mutlak X ditambah mutlak Y. Ini sifat segitiga. Hijau lagi, Pak. Halo? Nah, tampil. Udah, Pak. Nah, Tampil ya. Nih, ya. sifatnya seperti ini. Nah, perhatikan. Maksud sifatnya gini. Misalkan 6, mutlak 6 dikurang 2, itu pasti kurang dari mutlak 6 ditambah 2. Coba kita ambil contoh yang ini. Nah, kita ambil yang ini. Mutlak 6 dikurang 2. Mutlak 3. Lagi. 6 dikurang 2 berapa? 3. 4. 4. Razim salah. 4. 24 berapa? 4. Berapi. Yang untuk ini 4 nih hasilnya, ya kan? Mutlak Ya. ditambah mutlak 2. Nah, coba mutlak 6 berapa? 6 ya. Mutlak 6. mutlak 2 2 ya. Iya. Ya. Tambah 2 8.
Nah, berarti di sini 8. 4 kurang dari 8 atau lebih dari 8? Kurang. Gitu ya. Itu maksudnya, sifatnya. Hmm. Oke? Oke. Oke. Yang ini. Oke. 3 kurang 7 berapa? 3 kurang 7. Negatif 4. Negatif. 4. Mutlak negatif 4 ya. 4. Ya. 4 Mutlak. 1. Ya kan? Mutlak 3 Ya. Ya. itu kan 7. 2. 3. 7. 10. Tidak. Bukan dicatat. Bentar, Nat. Aduh. Santai wae. Itu 3 kurang 7 negatif 4 ya, Tak ya? Ya. Negatif 4. Tapi dah mutlak kan? Oh iya, dia jadi positif. Nah, dibuka mutlaknya menjadi positif. Benar. Oke, oke. Jadi itu nilai mutlaknya ya, Tat? Ya, ini nilai mutlak. Kalau kita buat lagi di sini berarti jadinya di sini mutlak negatif 4. Negatif 3. Negatif 4. Mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4, 4. Oke. Mutlak negatif 4. Ya. Jadi ada Oke. yang langkain gitu. Kan mutlak. Ya. Sudah? Sudah, Tat. Sudah. Udah. Videonya bersih. Hapus. Coba lanjutkan. Di faktor 9, nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak dari Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi Y. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 8 dikurangi nilai mutlak dari 5 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 8 min 5. Nah, coba perhatikan ini, contoh ini. Ini contohnya. Mutlak 8 berapa? Mutlak 8? 8. 8. Mutlak 5? 8. Mutlak 5? 5. 5. Kan? Kurang dari. Nah, 8 kurang 5 berapa? 3. 3. Nah, 8 kurang 5 berapa? 3. 3. Kurang dari. 3. Kan? 3. Benar ya? 3. Oke. Sama dengan. Sama. Nah, karena apa? Sama. Udah, no. Nah, itu dia. Hijau lagi, Tak. Hah? Hijau lagi, Pak. Apa? Hijau lagi. Coba lagi. Hijau lagi. Oh. Bentar. Ulang lagi. Udah. Rama. Apa ya? Mantan ketua. Oke. Cembeng. Mutlak dari 2 dikurangi nilai mutlak dari 6 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 2 min 6. Contoh yang pertama, sederhanakan bentuk nilai mutlak. Nah, itu tadi sifatnya sampai sifat 9 ya, sampai sifat 9 saja. 9. Sampai sifat Nah. 9. Dan ada pertanyaan dari sifat 1 sampai sifat 9. Sifat 1 tadi menyatakan bahwa Dia nilai bisa Nilai mutlak suatu bilangan selalu positif. nilai mutlak dari suatu bilangan selalu positif. Begitu ya. Titip. Positif. Sifat 2, Selalu positif. sifat 2, Ya. No. 42.
Yang nyata positif. Tambah alfa. Halo, sifat 2. Sifat Sifat 2 apa tadi? Sifat matematika juga. Negatif X sama dengan mutlak. Nggak bisa lari dari waktu. mutlak X. Ya, yang ketiga. Positif X. Mutlak X kurang Y sama dengan Mutlak X. Y kurang X. Ya, Y kurang X. Kemudian Mana nggak punya sampai ke sini. sifat 4. Mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Y. Sifat 5. Mutlak X Mutlak X sama dengan akar dari X. akar X pangkat 2. 6. Sifat 6. Sifat 6 Mutlak dari X kali Y sama dengan X mutlak kali Y sama dengan mutlak X. Mutlak mutlak Y. Y. Bagus. Sifat 7. Pembagian ya. Kalau tadi sifat 6 perkalian, sifat 7 pembagian. Jadi mutlak X Ya, pembagian sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Y. Sifat Sifat 8 mutlak X kurangi Hah? kurang mutlak X lebih kurang mutlak X tambah Dari atas mutlak Y. dengan kurang atau sama dengan? Sama dengan kurang Atau sama dengan, itu bacanya. Kurang dari atau sama dengan. Mutlak X ditambah mutlak. kurang dari mutlak X tambah Y mutlak Y. Ini kurang lebih. Kurang dari yang kita mau. Baik. Artinya kecil dari atau kurang dari. Yo, ini kan besar, kok B kecil. Oke, sifat Dari atau sama dengan. Kalau mutlak X-nya 8, mutlak Y-nya 5, kecil sama dengan 8/5. Oke, kita ke soal. Dari Satu soal. 2-6. Contoh yang pertama, sederhanakan bentuk nilai mutlak dari 2x ditambah 6. Nah, kita diminta menyederhanakan bentuk dari mutlak kita. Kita perhatikan. Kita disuruh menyederhanakan mutlak 2x ditambah 6. 6. Menyederhanakan ini pakai definisi. Nah, definisi yang kedua kan sama dengan kita pakai kurung. Mutlak Jadi di sini di awal ini ya kurang x 2x tambah 6 tambah 6 koma untuk 2x tambah 2x lebih dari sama dengan 0. Definisi dari yang di bawahnya 2X kurang 6. 2x min 2x Min 2X. negatif 2x kurung, jangan kita kurung dulu. Negatif 2x 2x Tambah 6. tambah 6 tutup kurung koma 2x koma 2x tambah 6 tambah 6 6 kurang dari 0. 0. ini dari 0 kita membuka nilai mutlak namanya menggunakan definisi. Jadi perhatikan, kalau ininya 2x tambah 6, maka di sini juga 2x tambah 6, di sini 2x tambah 6, di sini 2x tambah 6. Di sini pun juga 2x. Bedanya apa? Bedanya negatif di sini. ada min apa min itu Ini untuk apa tadi? Untuk yang kurang dari 0 0. Jadi kalau di sini 2x tambah 6, maka di sini 2x tambah 6, di sini pun 2x tambah 6, di sini 2x tambah 6, di sini 2x tambah 6. Coba Bapak kasih contoh satu lagi. Misalkan gini, 2 dikurang 4x. Nah, 2 dikurang 4x. Halo.
Berarti yang pertama 2 kurang 4x sama dengan 2 kurang 4x lebih besar atau sama dengan nol? Lagi. Aduh. Sama dengan apa? Pening. 2 kurang 4x. Yang kurang positif 4x. berapa? Negatif 4x. Negatif. Kita rubah dengan berdasarkan sifat 3. Coba tengok sifat 3. Oh iya, dikurang. Ini jadinya Dikurang. Ya. kurang 2 kan? Ya, kurang kurang 2. Nah, Dibalik. baru kita buka mutlaknya. Ada tergantung sifat. Nah, nih. Tadi jadinya 4x 4x kurang 2. 4x kurang 2, 4x kurang 2 lebih atau sama dengan 0? x kurang 2 kurang 2 Lebih atau sama dengan 0? lebih sama dengan 0. ya. Ini Ini buka kurung. Kurang 2. 4x kurang 2 4x kurang 2 Tutup kurung. koma 4x kurang 2 kurang dari 0. kurang 2 kurang lebih kurang dari kurang dari nah, 0. gitu ya. Jangan keliru. Jadi kalau dia bukan x di sini yang awalnya, tetap ini 4x 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 4x. Beda. Nah, ya. Ini pakai sifat apa tadi merubahnya? Sifat di 3. 3. Oke. Sifat Ramat kawan. gitu. Ngeri Ramat. Oke. Nah, sekarang kita kan diminta menggunakan. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Kita selesaikan lagi. Yang ini belum selesai. Sederhana. Dia minta Sederhanakan. Arti ini kita sama dengan lagi. Kita sama dengan kan. Nih. Jangan diganggu mouse Bapak ya. Ini dia. Kita tulis 2x Mana? 6 2x Tambah 6. 6 tambah 6 Tambah 6. lebih dari 0. Ya kan? 0. Jadi kita belajar pertidaksamaan di SMP. Berarti 2x lebih dari 0. 6. Hah? Negatif 6. 6-nya pindah ke sini. Jadi Negatif. Negatif, negatif. nah, Negatif. x-nya lebih dari Lebih ke negatif 6 bagi Jadi 2. negatif 3. Negatif 3. terus Negatif 6 bagi 2. jadi x lebih dari Anjay, Tazaki. ya. Negatif 3. Ya betul. Bawahnya lagi, di bawahnya negatif 2x Mak negatif juga. tambah 6 Nah, koma nanti Koma. karena di atas Negatif bawah x lebih kurang dari min 3. 3. Min 3. Kalau ini gimana jadinya? X lebih berapa nih? Loh. Tunggu tat. min 4 Cari weh, cari. Ya, kan min 2 pindah sini. Ini pindah sini. di plus. min 2 jadi 2 tat plus 2 bagi 2. positif 2 berarti 2 per 2 per 2 per 4 4. kalau ini X 2 2 per 4 2 per 4 2 per 4 berapa sederhana ya? Setengah. 1 per 2. 1 per 2 Sudah bentuk sederhana ya. Syazaki. Tetap. iya Kalau bisa
Berarti di awalnya harus ngerti ini dulu ya. Awalnya ini dulu. Nah, menyederhanakan itu hitung X-nya aja, berapa X-nya. Gitu ya. Jadi mesti ini dulu. Ini yang pertama ini dulu. Ini mesti konsen ke sini. Baru ini nanti menyederhanakannya aja. Jadi, Berarti sederhananya itu hasil akhir ya, tak? ya. Berarti sederhananya itu hasil akhir ya? Ya, terakhirnya dulu. Nanti baru ini batasnya nanti. Nah, baru ini yang kita pakai. Kalau ini kan secara umum dia, berapa X-nya kita nggak tahu kan? Iya, Pak. Tahu kita X-nya berapa? Lebih dari 3. Kurang dari. Oh iya, Pak. 3, oke. Jadi, Bapak ingin pesan di sini, yang dipesan dosen Bapak dulu. Ini mesti paham di sini dulu. Kalau dia di sini kotak, maka di sini kotak. Di sini kotak. Bedanya di sini aja. Nah, selanjutnya kita Peta. Oke. Ada pertanyaan? Lagi. Rama. Ada pertanyaan? Nah baru. Max. Kalau kita gambar, ya, berarti dia min 3 kan batasnya nih? Ya, min 3. Negatif 3 kan batas. Negatif 3. Berarti kita Baiklah. negatif 3. Lebih dari negatif 3 kiri atau kanan? Ke Kanan. kanan. Di kanan. Untuk siapa nih? Untuk ini kan? Oh, 2X. Ya, 2X tambah 6. 2X. Tambah 6. Tuh datanya. Terus satu lagi, kurang dari negatif 3S. Kalau kurang dari kiri atau kanan? Kiri. Iya. Ini. Apa tuh? Begitu Itu kali. negatif dan kurung 2X tambah 6. Nah, untuk negatif 2X. Oh, raku. 2X tambah 6. Saya ini lambat. Tambah 6. Ya, Zaki. Ya, jadi. Oke? Oke. Soal. Kita ke soal. Iya. Kita ke Biar aku cerita apa? Wih, Dari kemana pula lagi nih? Ini tadi ya jawaban tadi ya. Ini jawaban Contoh tadi. yang kedua, 6. Enggak jawaban. Ini jawaban kita tadi. bentar. Hah? Ini jawaban kita tadi ya. Iya. Ini kita sederhana. Oh. Jadi yang pertamanya ini dulu. Yang pertamanya ini. Kemudian kita Kotak. hitungnya ini. Ini datang ini dari hasil hitungan ini. Nah, ini. Ya, dari hasil 2X tambah 6. Gitu ya. Nah, hasil ini dari mana nih Pak Azrul? Ini dikalikan ke dalam. Ini kali ke sini. Dan ini kali ke sini. Oke? Oke ya? Gitu. Gitu nah. Coba. Yang kedua, sederhanakan bentuk
Ya. Di sini, yang bisa coret di sini, coret langsung di sini. Yang bisa coret di sini, yang lihat. Rahmat. Bisa Rahmat tuh. Ya Rahmat, silakan. Berarti ada 2 mutlak kan? Ya, Ya. ada 2 mutlak. Ini dia. Ada 4x dikurang 8, ada 4x tambah 6. Ya, silakan. Hijau lagi, Tat. Jauh lagi. Dari ingat waktu. Ingat nggak ya nih? Nah, silakan. Silakan dicoret. Farhan. Silakan. Kasih ya. Nindi, tolong panggilkan Pak Is suruh ke sini. Nah, ya. Ayo, siapa nih yang mau coret? Silakan. Seperti tadi, jadi kita buka dulu 4x. 4x kurang 8. Sama dengan? Sama dengan berapa ini? Sama dengan? 4x kurang 8. 4x kurang 8. Koma. 4x kurang 8. Lebih besar atau sama dengan 0. Besar atau sama dengan 0. Negatif kurang 4x 4x kurang 8. kurang 8 tutup kurung 4x 4x kurang 8 kurang dari? lebih Kurang dari itu kan? Sama dengan? Kita buat sini. Jadi ya, 4x. Ya. 4x kurang 8. 4x kurang 8. Lebih besar dari 0, koma. X x dari berapa? x lebih dari Iya 2, Tat. Lebih besar dari 2. Ya. Farhan Rabib. Tahu tidak? Apa, Tat? Kalau datang ya. dari 8 Ya, kalau dulu berarti kan berarti 4 4x kurang 8. Kurang 8. kurang 8 Lebih besar dari 0. sama dengan 0. 4x sama dengan 8 positif. Lebih dari 8 ya. 8 X-nya 8/4. 8/4 2. x 2 X lebih dari 2. Yang bawahnya berarti negatif. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 4. Negatif 4x kurang 8. 4 x kurang 8 8. koma
4X kurang 8. Lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari min 2. Negatif. X lebih kecil dari 2. Dari 2 juga. Kalau kita mau sederhanakan, kalikan ke dalam ya. Ini kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam. 8 kurang 8. ya. Negatif, positif ya. Ya, Pak. Negatif kali positif. Ya. Nah, itu dia untuk yang pertama. Kemudian kita gariskan lagi. Ada berapa batasnya? Ada 2 kan? Ya. Di sini 2. Batasnya 2. Ke kanan punya siapa? Yang Lebih dari. lebih dari 2 punya siapa? Punya 4X kurang 8. Ini 4X Kurang 8. di bawah punya siapa? Ini kurang dari 2. Kurang dari negatif 4X kurang 8. Kurang 8. Kurang. 8 kurang 4X. Kita pakai yang ini aja, pakai yang ini. Obatnya yang di atas enggak ya? Kita sudah kita hitung seperti ini. Kalau mau pakai di atas boleh. Oh iya. Jadi kalau kita hitung negatif 4X kurang 8. Kalau kita buka kurungnya, ini ya, sama dengan negatif kali 4X. Jadi ya, negatif 4X. Ya. Ini negatif kali ini 8. 8. 8. Negatif 8. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, silakan. Nah, nyari nilai mutlak tuh harus pakai rumus definisi itu semua, Pak. Iya. Itu harus tanda dulu, tanda ini buka. Bagaimana cara membukanya? Pakai definisi tadi yang di awal tadi. Jelas suara Putus. Putus sinyalnya mungkin. Iya. Ya. Nanti yang ini, yang nomor yang ini X tambah 6-nya, tolong dikirimkan di WA-nya nanti. Dikerjakan di kertas lembar dan dicatat foto kirimkan ke Bapak. Bisa ya? Bisa, Yang X tambah namanya aja kan? kapan, Tat? Sekarang atau? Nanti dikirim ke Oke, Tat. sampai Tambah namanya aja kan? Hah? Ya. Yang X tambah nama aja kan? Aja, sampai gambar sini, digambar ya. Oke. Oke, Tat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.